Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah. Kumaha bapak-bapak daramang? Alhamdulillah. Ibu-ibu kumaha sarehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Urang sadayana dina ieu kesempatan anu mulia muga Allah Subhanahu wa taala biasa ngalaksanakeun di antawis kewajiban urang sadayana nyatana ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Mugia sagala rupi amal ibadah urang sadayana anu parantos dilaksanakeun anu nuju dipidamel oge anu bade dilakonan mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing ditampi kalayan dibalas ku balasan pahala anu berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat miwah salam oge mudah-mudahan salamina tiasa dilimpah curahkeun ka kersana nyatana baginda alam mustika alam mutiara Islam junjunan urang sadayana habibana wa rasulana proklamator Islam, pengasih anak yatim, penyantun fakir miskin, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke para keluargana, para sahabatna, para tabi'in, atbat tabi'in, tugdugi ka urang sadayana salaku umatna. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dina ieu kesempatan subuh anu sangat luar biasa. Meskipun situasi saat ini adalah sulit untuk diprediksi karena 5 mungkin 3 atau 2 hari terakhir bahkan sampai malam tadi gitu ya. Terus-terusan di luar sana itu melaksanakan demo ya di berbagai daerah termasuk di Bandung. Tadi wengi ningali berita sekitar jam 11 sampai jam 12 masa masih minuhan ayeuna rumahna Ekopatrio gitu kan ya. Nah, ini adalah mungkin kita tidak ingin bicara masalah politik dan yang lainnya.
Karena ini kita terutama di masjid jangan sampai ada ujaran-ujaran kebencian begitu ya. Tapi setidaknya kita bisa memahami bahwa peristiwa yang terjadi merupakan akumulasi dari rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi di kita saat ini. Namun tentunya adalah alangkah baiknya kita tetap kondusif, menjaga stabilitas, ngamankeun diri masing-masing, dan juga kita peduli kepada yang lain. Karena jangan sampai di tengah-tengah kita banyak keributan dan juga kerusuhan yang tidak kita harapkan, dan kalau sudah seperti itu adalah kita juga yang rugi tentunya. Kita juga yang tentunya adalah akan merasakan ketidaknyamanan begitu. Mudah-mudahan Indonesia, Jawa Barat, Bandung, Rancasari, Santosa Asih, aya dina sehat wal afiat, aya dina keamanan dan perdamaian. Amin amin ya robbal alamin. Ini mah urang ngawas Bapak Ibunya. Kumaha Bapak Ibu bahagia tiasa ayeuna ngalaksanakeun salat subuh? Luar biasa. Luar biasa, dan memang kita harus berbahagia dan bangga jika kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Jika kita masih bisa menggerakkan kaki kita melaksanakan berjamaah ke masjid, jika kita masih bisa dan diperkenankan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita menuntut ilmu baik di masjid maupun di majelis taklim. Mari kita lihat di surat Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Saur Allah dina Al-Qur'an dina surah Yunus ayat 58. Kul, katakanlah Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika, itu adalah dengan karunia Allah, dengan fadl Allah, wa bi rahmatihi, dan juga dengan rahmat Allah, fa bidzalika wal yafrahu, maka yang demikian itu adalah maka bergembiralah kamu sekalian. Menurut profesor ahli tafsir yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abbas atau yang dikenal dengan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ibnu Abbas itu disebut profesor tafsir? Karena ahli tafsirnya para ahli tafsir itu sangat luar biasa. Ketika menafsirkan surat Yunus ayat 58 ini, makna bifadlillah itu adalah walladzi al-ilmu. Kemudian ketika menafsirkan wa bi rahmatihi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, bergembiralah kamu sekalian ketika hati kita masih seneng ke masjid, nuntut ilmu, ngalaksanakeun ibadah. Ternyata dipiwar. Kul bi fadlillahi fal yafrahu, upami dipisah-pisah gitu ayat. Eta teh hanya dengan fadl Allah. Orang-orang yang masih senang menuntut ilmu maka bergembiralah. Jadi orang-orang yang bergembira, orang-orang yang berbahagia itu ternyata mereka-mereka yang masih bisa melaksanakan ibadah.
ibadah, masih bisa melaksanakan menuntut ilmu. Jadi ternyata bahagia teh dititah, bunga teh dipiwarang Bapak Ibu. Berdasarkan ayat ieu. Kayak ieu wajahnya teh barunga teh itu Bu. Bilih gitunya. Bilih peda misalnya aya berbagai permasalahan segala macam, tapi nu paling penting ketika kita masih bisa melaksanakan ke masjid, menuntut ilmu, ini adalah merupakan salah satu kegembiraan, kebahagiaan yang sangat luar biasa. Jadi untung upamiku Allah masih aina diperkenankan tiasa ngalengkahkeun ka majelis taklim, ka masjid kanggo aina nuntut ilmu. Gitu. Kenapa kita itu adalah harus selalu menuntut ilmu? Karena minimal ada dua manfaat daripada kita menuntut ilmu itu para jamaah. Yang pertama bahwa menuntut ilmu adalah untuk menyempurnakan ibadah kita. So, misalnya ayeuna Bapak Ibu bade ibadah minimal salat subuh begitunya. Terang ilmuna salat subuh. Cek batur subuh teh 2 rakaat cenanya. Meureun sugan 4 rakaat leuwih alus gitu. Dibarengan ku ilmu mah teu kitu. Dati dituna ge salat subuh mah 2 rakaat. 2 rakaat we, tapi disempurnakan syarat dan rukunnya, bacaan dan juga gerakannya. Makanya paling tidak dengan kita melaksanakan ibadah harus tahu dulu ilmunya. Makanya Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Jubad wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatul lan tuqbal. Sing sahaja mah anu ngalaksanakeun ibadah, ngalaksanakeun salat, ngalaksanakeun zakat, ibadah naon wae bentuk rupana bi ghairi ilmin teu ngange ilmu, tidak ilmiah, amaluhu mardudatul lan tuqbal. Maka amalna eta jalmi teh teu ditampi, mardud, tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu luar biasa, dapat membimbing kita. Dapat membimbing supaya ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat yang lain kan keutamaan ilmu itu adalah Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Jadi tidak akan beda. Jadi pasti akan berbeda orang-orang yang berpengetahuan dan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Tinggal salat anu terang ilmu salat itunya. Ningali teh salat duhur 4 rakaat. Nah, dengan samenit ge henteu. Beres ya Bu? Atau memang kadang-kadang anu berpengetahuan salatnya memang duhur misalnya 4 rakaat. Samenit ge henteu teh salat eta kumaha bacaan Fatihahna nya. Gitu. Eta teh diantawis naon jalmi teu berpengetahuan. Da upami berpengetahuan mah bari ilmiah diamalkeun ta ilmuna teh nya. Oh, dia akan memantaskan bacaannya, akan memantaskan gerakannya, akan memantaskan tumaninah dan i'tidalnya. Yakin sholat duhur 4 rakaat pasti langkung 3 menit, bahkan bisa 3 atanapi ayeuna 5 menit sakedapna gitu eta. Ustaz lami-lami deui cenah sholat teh. Diajar di budak cenah ayeuna geus pinter cenah sholat teh gitu. Alasan teh bukan persoalan belajar di budak atau belajar kita dari kecil, tetapi semakin takut kepada Allah maka dia semakin khusyuk beribadah kepada Allah. Semakin takut kepada Allah dia semakin menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu adalah sangat penting untuk membimbing kita dalam beribadah kepada Allah.
Yang kedua, ketika kita adalah melangkahkan kaki menuju majlis ilmu, Rasulullah menegaskan manin takola liyata'allamal ilma gubirolahu qabla ayyah tua. Barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya menuju masjid, madrasah, majlis taklim dengan tujuan menuntut ilmu, maka sebelum melangkah dosa-dosanya dibersihkan. Jadi upami hoyong ninggal anu ku Allah dibersihkan dosa-dosana. Ieu jalmi anu berangkat ke majlis ilmu, berangkat ke masjid gitu. Desauyeus Pak Ustaz upami disiarkeun kitu nya. Apa sesuai cenah hadis cenah kieu cenah nya. Selebih we tah ieu contoh cenah nya jalmi nu dihampura dosa teh. Daripada sehat nu teu parugu kitu nya. Teu naon, asal niatna ngedukasi para jamaah sareng ulah diniatan ria hoyong pupujieun gitu. Teu naon. Daripada posting itu parugu dina WA dina Facebook gitunya, ya kita keur ngaji postingkeun, arek ngaji postingkeun, sedang mengaji teu apa-apa. Karena persoalan niat ikhlas itu urusan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Mana surat Yunus 58 birahmati di sini menurut Ibnu Abbas adalah yaitu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergembiralah ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia. Kenapa kita harus bergembira? Kenapa kita harus bahagia? Karena jangankan kelahiran Rasul sebagai sosok Imamul Anbiya'i wal Mursalin, jangankan sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang akan memberikan syafaat di hari kiamat, kelahiran anak Pak RT gepan bunga, kelahiran anak Pak RW, kelahiran anak kita sendiri juga bergembira, bahkan nepika dimarhabakeun, diakekahkeun. Eta saking naon? Saking bergembirana, saking bungahna. Itu. Apalagi ini adalah kelahiran sosok Imamul Anbiya'i wal Mursalin, bahkan seorang nabi, seorang rasul yang memiliki gelar uswatun hasanah. Dari 124.000 nabi, 313 rasul, nabi itu jumlahnya adalah 124.000 rasul, 313 dipilih oleh Allah menjadi 25 nabi dan rasul, dipilih lagi menjadi nabi ulul ajmi yang jumlahnya adalah 5, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Nabi ulul ajmi ada 5 dari 124.000, dari 313, dari 25 rasul, dari 5 yang dipilih menjadi nabi uswatun hasanah ada 2. Pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Ketika kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harusnya bergembira seluruh makhluk itu. Namun ada salah satu makhluk yang justru bukan dia bergembira para jamaah. Kelahiran Rasul itu. Ada satu makhluk yang justru ketika lahirnya Rasulullah itu adalah dia sangat merasakan penyesalan. Siapakah mereka itu? Bahkan bukan hanya penyesalan, dia itu menangis yang sangat luar biasa. Siapakah dia? Dia adalah iblis laknatullah alaihi. Jadi iblis mah begitu ayeuna datang bulan Mulud,
datang bulan Rabiul Awal nulain mah muludan gitunya, karena bunga memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Tah iblis mah cerik naon, cerik nate penyesalan. Karena dalam sejarah iblis 4 kali iblis menangis yang sangat luar biasa. Menurut Imam Ibnu Katsir ada 4 kali iblis menangis. Pertama, hina lu'ina, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena ketika waktu itu Allah memerintahkan wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan sujud kepada seluruh malaikat termasuk jin, termasuk semuanya, ada yang tidak sujud. Siapa? Yaitu adalah iblis laknatullah alaih. Nah, karena dia tidak sujud maka dilaknat oleh Allah. Nah, pada saat itu iblis menangis yang sangat luar biasa. Ada sugan teu ceurik iblis gitunya. Iya tuh hari sombong mau ulah ceurik kan gitunya. Menurut Ibnu Katsir. Yang kedua, iblis menangis itu hina uhbito ilal ar. Pada saat iblis diturunkan ku Allah di surga, pada saat dikeluarkan ku Allah di surga. Ngeunah-ngeunah saur Gusti Allah. Ai ibadah henteu ka kaula, ari ngabdi henteu. Keluar saur Gusti Allah. Keluar iblis. Bahkan bukan hanya iblis yang dikeluarkan itu, Nabi Adam pun dan Siti Hawa yang berhasil digoda oleh iblis pun dikeluarkan dari surga. Jadi ini menjadi catatan jika kita sedang merasakan kesenangan, tiba-tiba kesenangannya hilang karena kekufuran kepada Allah. Itu bisa terjadi. Karena kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Kalau kesenangan kita, apapun bentuknya itu bisa hilang. Karena jangankan kelas kita ibadahnya seperti ini, kelas Nabi Adam pun seperti ini. Dikeluarkan oleh Allah. Iblis keluar dari surga menangis yang sangat luar biasa. Ketiga, iblis menangis itu adalah hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek iblis teh, Gusti gagal membuat rencana strategis teh untuk mengkafirkan umat Islam, untuk mengkafirkan seluruh manusia. Cek iblis teh gitu penyesalan teh. Kenapa? Karena ketika kedatangan Nabi Muhammad, maka di situ adalah muncul rahmatan lil alamin. Banyak orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beribadah kepada Allah. Nah, jadi cerik nanti iblis ini gara-gara eta gagal rek mengkafirkan seluruh manusia. Dan terakhir iblis menangis yang sejadi-jadinya hina unjilatis suratul Fatihah, pada saat Allah ngalungsurkeun surah Al-Fatihah. Ini wajar. Pada saat Allah menurunkan surat Al-Fatihah iblis menangis. Kenapa? Fatihah itu bacaan Al-Quran yang menjadi wajib bahkan rukun dalam ibadah sholat kita yang 5 waktu. Makanya la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tesah sholat, tesampurna sholat kalau dia tidak sah atau tidak membaca Al-Fatihah. Menjadi dasar. Dan iblis ketika Allah menurunkan suratul Fatihah, dia menangis. Karena ayat ini akan diulang-ulang oleh orang-orang yang beriman pada saat dia melaksanakan ibadah sholat kepada Allah. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan uswatun hasanah. Coba kita review lagi Bapak Ibu. Tadi itu siapa Bu? Bapak-bapak, Nabi anu gaduh gelar uswatun hasanah teh mung 2. Hiji Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad. Oh luar biasa Nabi Muhammad. Bahkan
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu pernah bermimpi. Mimpinya itu adalah masuk ke surga. Nabi Ibrahim ngimpen lebet ka surgana Allah. Dina impenanana teh dalam mimpinya itu adalah melihat seluruh pohon di surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata pohon-pohon yang ada di surga itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Digana sayanya pohon-pohon tatangkalung di Santosa tadi tulisan. Kena aya izin ti Pak RW ya. Gitu. Kumaha upami pohon eta cenah di naon eta teh? Dibungkus ku kain ya alhamdulillah luar biasa. Alasan kadai mah kan daripada di Pakuan kanggo spanduk partai cenanya. Mending dibungkus ku kain. Hebat teh Jawa namanya. Gitu. Desawios. Gitu. Nah, jadi pohon-pohon yang ada di surga itu ternyata bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saur Nabi Ibrahim Gusti abdi teh hoyong disandingkeun ayeuna sareng lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dina manahna Nabi Ibrahim teu sapati-pati eta Muhammad, aya Nabi Muhammad berarti eta seorang nama, seorang sosok makhluk yang sangat luar biasa. Gusti abdi hoyong di akhir zaman disandingkeun sareng ayeuna namina Muhammad padahal can lahir Nabi Muhammad. Eta impenan Nabi Ibrahim. Maka dari situ menurut ulama muncullah sholawat Ibrahimiyah. Munculna sholawat Ibrahimiyah teh anu aya dina salat dina tahiyat terakhir kan Bapak Ibu ya. Emut pasti hafal karena setiap hari kita baca sholawat Ibrahimiyah. Itu ternyata permohonan doa Nabi Ibrahim alaihissalam hoyong disandingkeun dengan Rasulullah, maka muncullah sholawat Ibrahimiyah. Ayo coba orang sasarangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama wa barik ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi balelonya dites banyak abdi kan ngetesna ya. Kita ulang lagi Bapak Ibu. Bareng-bareng, tegangnya tegang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Juga payunin bapak-bapak gitunya ada papaliwat maca sholawat Ibrahimiyah gitunya. Jadi sejarah sholawat Ibrahimiyah itu adalah bermula daripada
permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah karena bermimpi melihat pohon-pohon di surga bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini luar biasa. Bahkan kisah yang kedua adalah terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan dari surga para jamaah. Nabi Adam diturunkan dari surga itu karena memakan buah huldi oleh Allah. Nabi Adam diturunkan menurut riwayat di daerah Sri Lanka atau dan juga India. Kemudian Siti Hawa itu di Jeddah. Maka Jeddah itu adalah menjadi nama kota di Arab Saudi itu dari Jeddah, artinya nenek, karena turunnya Siti Hawa. Berapa lama Nabi Adam dipisahkan oleh Allah dengan Siti Hawa karena melakukan dosa-dosa dan kesalahan? Ahli tafsir menyebutkan selama 40 tahun para jamaah. Itu tenang gara-gara melampahkan dosa. Ai kita mah umat Nabi Muhammad bermaksiat suami istri ngahiji we. Eta keistimewaan umat Nabi Muhammad. Nabi Adam tepira aina makan buah huldi, tepira. Bagi Allah itu mungkin tidak sembarangan. Bukan masalah tepirana tetapi melanggarnya perintah Allah. Di eta dosa nama dikeluarkan di surga, terus dikeluarkan dipisahkan. Tapi umat Nabi Muhammad luar biasa. Inilah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Ketika dia bermaksiat suami istri, ngahiji we di rumah. Gitunya. Eta naon bentuk kayaknya di Allah. Bahkan umat-umat yang lain kalau dia punya dosa, pengen bertobat kepada Allah, dia itu adalah harus bertobatnya itu adalah di Palestina. Umat Nabi Musa di itu di Palestina, di Yerusalem. Kedah tobatna teh kitunya karek diterima. Tapi bagi umat Nabi Muhammad, karena keistimewaan Nabi Muhammad, maka tobat dimanapun jadi, mau di Mekah, mau di Indonesia, mau di masjid, pada di bumi, di mana silahkan bertobat kepada Allah. Tidak ada tempat yang ditentukan. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Maka wajar ketika kita bergembira ketika kelahiran Nabi dan Rasul, karena banyak memberikan rahmat bagi kita semua. Nabi Adam alaihissalam ketika turun dari surga, kemudian diterimanya tobatnya Nabi Adam, itu adalah karena bertawasul dengan Nabi, dengan nama Nabi Muhammad. Kumaha bahasana nate gitunya tobatna Nabi Adam. Pertama dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus ditambihan tawasulna Nabi Adam aina dengan nama Nabi Muhammad, ya Rabbi inni as'aluka bihaqqi Muhammadin an taghfiroli. Gusti mun bahasa orang panggil Gusti abdi nyuhunkeun, saya memohon ya Allah dengan keagungan Nabi Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Hapunten kalepatan abdi. Jadi wasilah bertawasul dengan nama Nabi Muhammad itulah menjadi syarat diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Ini luar biasa. Saur Gusti Allah, Adam geuning anjeun apa nama Nabi Muhammad, nama Muhammad, padahal kan Muhammad itu belum dilahirkan, Muhammad itu belum aku ciptakan. Jawaban Nabi Adam, ya Allah, pada saat engkau menciptakanku, pada saat itu aku melihat di dinding aras, di situ ada tulisan
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak semata-mata nama itu tercantum bersanding dengan nama engkau, melainkan berarti nama Muhammad adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat istimewa. Betul ada kata Allah. Ini luar biasa. Makanya wajar ketika kelahiran Rasul, ketika kita menjadi seorang yang cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasul adalah menjadi rahmat untuk seluruh alam, bahkan bukan untuk umatnya, termasuk untuk umat-umat dan nabi-nabi dan juga rasul-rasul terdahulu. Hadirin para jamaah, mudah-mudahan uraian singkat ini adalah memotivasi kita untuk semakin cinta kepada Allah. Dan yang paling penting adalah bentuk cinta kita kepada Allah, mari kita memperbanyak baca sholawat. Kata Rasul, man sholla alayya sallallahu alaihi biha asro. Barang siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, aku akan bersolawat 10 kali, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bersolawat kepada kita kalau kita bersolawat kepada Allah, kepada Rasul itu 1 kali. Hadirin rahimakumullah, mari kita akhiri dengan bacaan sholawat. Hasbi, hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah. Mugia manfaat hapunten beli aya kalapatan, mugia urang sadayana aya dina kasalamatan, sagala rupi pamaksadan urang sadayana aya dina kalancaran, aya dina keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.